menengah ke atas, yaitu di sini kami udah ada di lokasi kandang ayam KUP, tepatnya ada di daerah Bandungan ya Mbak Mas ya. Dan setelah ini kita bakalan observasi mengenai pengelolaannya. Dan kalian perlu tahu bahwa kenapa kita ambil observasi kali ini? Kenapa? Karena ini yang mengelola itu adalah seorang siswa SMA, ya kan? Nah, dan ini benar-benar sangat menarik. Dia itu orangnya masih muda, dia bisa memperoleh omset puluhan juta rupiah selama masa pandemi ini. Dan ini benar-benar menarik untuk kita bahas selanjutnya. Nah, gimana kelanjutannya? Saksikan video kita setelah ini. Oke. Ayam kampung unggulan Balitbang atau sering disebut dengan ayam KUP merupakan ayam kampung hasil seleksi genetik yang memiliki keunggulan antara lain mampu bertelur hingga mencapai 160 sampai 180 butir per ekor per tahun. Masa mengeram berkurang hingga tinggal 10% sehingga ayam cepat bertelur kembali. Selain itu, ayam ini dapat tumbuh lebih cepat daripada ayam kampung biasa. Rasa daging ayam KUP gurih, sebagaimana ayam kampung pada umumnya. Ayam KUP merupakan salah satu galur baru ayam kampung hasil penelitian pemuliaan para breeder yang bekerja hampir lebih 9 tahun. Ayam KUP telah dilepas sebagai galur ayam kampung baru oleh Menteri Pertanian pada tahun 2014 dengan nama ayam KUP pertama. Sejalan dengan program pemerintah dalam percepatan pemenuhan konsumsi protein hewani masyarakat, pengembangan ayam KUP ini sangat strategis dan dapat dilakukan dengan penyebaran di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk penyediaan daging dan telur ayam dengan menumbuhkan pusat-pusat pembibitan ayam KUP di daerah dan mempunyai adaptasi yang baik dengan lingkungan setempat. Pengembangan pembibitan ayam KUP di berbagai daerah merupakan salah satu upaya diseminasi atas hasil penelitian Balitbang. Untuk itu, diharapkan bahwa investasi penelitian yang dicurahkan untuk ayam KUP dapat segera dampak ekonomi bagi masyarakat luas. Pengembangan ayam KUP di masyarakat dapat merupakan salah satu solusi pemenuhan gizi protein hewani masyarakat yang relatif murah dan mudah didapatkan, sehingga dapat mendorong percepatan pencapaian kedaulatan pangan nasional. Kegiatan ayam KUP PPTP Balitbang Jawa Tengah telah dimulai sejak tahun 2017. Tetapi hingga akhir tahun 2020 ini, masyarakat masih belum banyak yang mengetahui tentang keuntungan peternak ayam KUP ini. Masyarakat lebih familiar dengan peternakan ayam petelur dan ayam pedaging. Padahal ayam KUP ini memiliki prospek bisnis yang menjanjikan dan profit yang lebih menarik. Nah, yang menarik yang akan kami bahas kali ini adalah ada seorang siswa pelajar muda SMAN 5 Kota Magelang yang telah berhasil beternak ayam KUP secara milenial di samping rumahnya selama masa pandemi COVID-19 ini guna mengisi kesehariannya selama di rumah. Bermula dari kami melihat postingan di situs Facebook PPTP Jateng dan unggahan di situs YouTube PPTP Jateng, kami pun tertarik untuk mengunjungi peternak muda milenial ini dan menggali sedikit-sedikit ilmunya. Berikut kami telah berbincang-bincang hangat dengan Mas Ivan, nama seorang pemuda milenial yang telah berhasil beternak ayam KUP tersebut. Seorang pemuda milenial ini berkat dukungan orang tuanya kini telah menjadi pebisnis muda milenial dengan omset jutaan per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya. Saya di sini atas nama Muhammad Afifuddin dan ini rekan saya. Saya Latifatul Rohmah. Dan di samping saya ini sudah ada pemilik usaha anak muda milenial ya yang mengisi waktu di rumah selama pandemi ini. Dia membuka sebuah usaha peternakan ayam KUP atau ayam kampung yang biasanya diternak secara individual diumbar ke sana ke sini, tapi Mas ini bisa mampu menciptakan peternakan yang bisa mengembangkan hasilnya itu lebih banyak. Nah, gimana selengkapnya nanti kita akan tanya jawab agar teman-teman di sini bisa tahu gimana dari awal berdirinya sampai
prosesnya, pengelolaannya kok bisa berkembang sampai pesat dalam beberapa waktu yang sangat singkat ini. Nah, oke. Nah, ini setelah ini teman saya ada beberapa pertanyaan. Silakan langsung dimulai saja. Teman. Ya, mungkin sebelumnya bisa menjelaskan identitas CSN dulu. Ya, nama saya ini Muhammad Fajar Rifandra. Saya lahir tahun 2002. Masih muda nih. Wah. Ini masih SMA nih, Masih kelas SMA, 3. teman-teman ternyata. Masih SMA kelas 3. Anak muda nih, milenial. Rumahnya Bandungan, sekalian sama ternak-ternaknya di rumah ini. Satu paket. Yang mana ini Mas Rifan? Hah? Bandungannya mana ini? Bandungannya Weru Terasan. Terasa Weru. Ya, kemudian yang poin pertama saya akan menanyakan sejak kapan sih usaha ini berdiri? Usahanya itu pas awal-awal Covid tuh, Pak. Oh ya, bulan Mei, awal Mei. Oh iya, awal Mei. awal Mei, tapi belum begitu parah. Nah, itu kan pas saya tuh mulai libur tuh apa ya, Februari akhir. Itu udah mulai libur sekolah, terus cuma daring-daring itu, Pak. Bosan jadi Bosan Mengisi waktu kegabutan di rumah ya Mas. ya, cuma apa ya, absen pelajaran cuma itu aja, udah terus nganggur. Bagian pas itu bapak saya tuh nyambi proyek kerjanya, itu juga pas sepi juga tuh, terus apa, pengen nyari usaha lah yang di rumah, kan nggak boleh keluar-keluar juga nih, pas Covid itu ya, pengen nyari yang di rumah yang bisa tinggal sendiri gitu. Nah itu dapetlah ini usaha ayam KUB namanya ya. KUB itu panjangannya apa sih Mas? KUB itu panjangannya Kampung Unggulan Balitna. Kampung Unggulan Balitna. Itu termasuk apa ya? Ya kampung asli tapi udah dimodifikasi ya, BPTT Semarang. Di ayamnya itu memang benar-benar asli ayam kampung Asli ya. ayam kampung. Beda dari yang lain. Kan biasanya kalau kita tahu itu ternak ayam ya rata-rata ayam daging, petelur, nah itu yang diambil. Kalau ini murni ayam kampung berarti ya. Ayam kampung yang udah dimodifikasi. kemudian poin yang kedua nih Mas, apa sih yang membuat Mas Ivan. memutuskan untuk usaha ini? Apa? Itu ya, Karena awal kegabutan juga ya, pemasukan juga kurang. Pengen apa? Ya di rumah biar ada kegiatan gitulah. sungguh sangat menginspirasi teman-teman di rumah. Berarti Covid membawa berkah ya. Oh, Ya mungkin kalau nggak ada Covid masih sibuk sekolah terus kan belum cuma- kepikiran untuk punya usaha yang bisa sebesar ini kan Mas. cuma main itu. Bagaimana sih upaya usaha ini tetap bertahan dan juga bisa berkembang? Yang pertama itu bertahan dulu. Bertahan itu dipakan terutama, karena kendala ternak itu 70% dimakan. Tapi ini bertahannya itu karena pakannya mudah, pakannya murah. Karena ayam kampung itu kan kasih makan sembarangan juga mau. Oh gitu ya Mas. Terus umpamanya kalau di rumah ada nasi sisa, campur sama sayur sama katul gitu, mau Masih dikasih lebih irit ini ya. Oh, Masih iya. lebih apa-apa nih. Ya, susah tuh loh. Kalau ayam-ayam lain kan mesti apa, pakan pabrik, itu kan harganya juga mesti mahal loh. Terus berkembang itu karena peluang bisnisnya itu kalau ayam kampung udah apa, terus yang penting bisa memenuhi pasca rumah makan. Kalau di sini banyak yang ternak, terus permintaan ayam kampung banyak, nah nanti fokus ke magang. Dan kalau ayam kampung itu kan lebih diminati masyarakat ya, soalnya Iya. rasanya emang lebih khas
gambarnya tuh belum terlalu terlalu viral gitu loh, masih KUB apa kampung kok KUB ini kampung kan kampung tok gitu. Jadi kayak ya cuma sini tanya-tanya dulu, tapi ya kadang pengen ternak itu ya lahannya ya udah banyak juga. Kalau yang orang masyarakat baru itu langsung sini datang cocok beli langsung ambil. Kadang ada yang tanya-tanya dulu, buat kandang dulu, terus nanti baru pesen JOC dari sini. Kemudian untuk apakah masih ada target nasi yang belum tercapai? Apa itu memasyarakatkan nih ayam KUB ini biar pada tahu tuh Pengenalan ke masyarakat itu ya. itu yang pada belum tahu. Juga ya. Ayamnya kan istimewa gitu ya. Dari telur sama perkembangannya kan cepat juga. Banyak juga ya. Jadinya banyak. Dikatakan kalau satu ayam dalam satu tahun bisa 180 sampai 200 telur. Kalau perkembangan juga kalau terutama pakannya cocok itu 70 hari udah mencapai bobot sekilo. Lumayan. Sisanya total semua ya. Yang induk itu ada 60 ekor. Terus yang diri-diri itu mau ke induk juga ada 700-an. Banyak. Baru jalan berapa bulan ya? Setengah tahunan lah. Ya, kan bisa sebenarnya. Awal itu kita beli di BPTB Semarang langsung. Itu dulu harganya masih 100 ekor itu 600.000. Itu awal itu beli 300. Berapa kebutuhan? Fungsi itu kebutuhan itu 300. Itu terus selama sebulan itu saya lihat wah perkembangannya kok bagus, cepet gede itu kan. Terus saya kesana lagi, sebulan itu kesana ambil lagi 400. Terus selama 2 bulan itu kok wah kok cuma ini kok Nggak tanggung-tanggung aja ambilnya. pengen apa ngerasain telurnya itu loh. Terus saya kesana lagi sama bapak itu kan minta tunjukan kalau bisa, sama BPTB langsung dikasih 60 induk plus jantan itu. Dari itu baru ngerasain telurnya itu, wah baru sehari itu dari 60 itu udah 30 sampai 35 telur itu berarti. Habis itu langsung saya beli mesin tetas kapasitas 1000 ini karena udah numpuk itu udah 2 minggu itu udah 400-an telur. Tadinya pakai mesin tetes apa manual itu loh yang aku sendiri itu wah kurang jadinya juga ayamnya ada yang cacat juga gitu. Terus JOC, terus jual JOC juga alhamdulillah juga lancar. Kan kalau perbandingan antara pakai mesin sama manual, pendapatannya itu banyak. Perbandingannya banyak, lebih enak pakai mesin soalnya apa ya, lebih enak lah, otomatis itu loh. Kalau manual kan kita per 3 jam balik itu nanti kalau kita telat itu pasti ayamnya yang cacat. Nah, ini kan tinggal masukin nanti 21 hari terus kita tinggal ngambil bersih aja. Itu ntar kalau netes ayam
kan ini dipindah, Iya. yang baru masuk di atas, terus nanti yang papan kalau nanti ada yang atas taruh bawah, nanti kita ganti sap-sapnya gitu. Oh. Nanti kan kalau jatuh cuma di sini nih ngambilnya. Nah, Berarti mesin ini nggak boleh mati. jangan sampai mati. Kalau mati lampu. Kita ada sedia genset. Udah ada antisipasi. Mas itu dikasih makan apa? Ini BR Pak. Oh BR. Ya, kalau yang kecil kan BR sebulan. Nanti baru pakannya. Atau sama macam-macam itu. Itu kenapa yang pendek itu kayak gitu? Ini yang apa? Biasanya yang cacat tuh Pak. Oh yang cacat Yang kayak nggak gitu. sempurna tuh loh netusnya. Oh. Ini kan, tuh. Iya. Akhirnya kan Kayak gitu bisa bisa Pak. Bisa. Kalau yang kecil-kecil begini ngasih makannya sama 2 kali gitu kan? Kalau ini enggak, kalau habis ya nanti dikasih lagi gitu. Oh tergantung. Tinggal ngecek aja. Ini sama ini. Kan itu langsung dipantau ya Pak. Ngambilnya banyak tuh sama Semarang dipantau. Terus kok langsung udah gede gini. Terus betul-betul penasaran di sini, main ke sini langsung. Wah, udah sip ini langsung. Jadi strata 2 bisa. Lihat dulu kandangnya muter-muter. Udah depan lah gitu, depan gede kayaknya. Padahal cuma 60. Berarti pengembangan ayam KUP itu emang dari program pemerintah sebenarnya ya untuk mencari orang-orang yang mau mengembangkan ayam itu. Cuman yang sosialisasinya ke masyarakat saat ini masih kurang. Jadi emang itu program dari pemerintah ya. kemudian yang mengelola itu siapa? Nah, itu saya sama bapak saya. Jadi sekarang kan bapaknya udah mulai proyeknya jalan lagi ya. Tapi saya malahan tuh Pak sama ngambil satu anak proyek tuh kan tak jadi anak kandang. Ibaratnya membantu lah ya. Bantu. Berarti masih awalnya masih dalam Keluarga aja. Itu karena di rumah aja kan nggak boleh keluar-keluar ya udah ada kesibukan gitu. Sekarang mah jadi betah di rumah dengan penghasilan yang Rumah lancar dari ternakan mas. kendala awal itu pertama ayam mati, kadang ayamnya ya kecepet ya. Kecepet tuh itu Ayamnya yang nakal udah. itu kalau apalagi DWC ini apa sukanya ngumpul, terus kalau udah ketindihan tuh anteng ayamnya, anteng nggak mau juk apa minggir tuh nggak langsung anteng mati langsung sama kecepet ya, kadang ada yang mati untuk mati. Tapi kalau udah mulai sebulan 2 bulan itu ayamnya kanibal, itu kan tambah gede langsung makannya tuh tambah ya, kayak anak kecil itu bayi maknya terus gede maknya ya itu kadang itu pengenalan awal kan BR dulu, BR sebulan terus baru makan kado makan apa itu kadang kurang siang itu langsung temennya itu curi itu biasanya belakangnya warna ada darahnya di itu wah langsung kumpul itu habis dalamnya itu udah habis itu dalamnya itu antisipasinya itu biasanya dikasih airnya itu ya air dikasih garam kosong saya lumayan banyak itu kan asin itu kan jadi nggak bobo tuh sama dikasih sayuran biasanya sebulan 2 bulan sama itu kalau telat bersih kandang itu ya itu penyakitnya biasanya senot, biasanya penyakit ayam itu lah. Senot itu apa? Kalau kandang kotor itu kan debunya kena mata, nah itu matanya tuh jadi jedol-jedol tuh Pak. Kayak jerawatan gitu, kayak dipecah tuh kayak ada beras-berasnya itu tuh.
Nah, itu kalau udah kena itu tuh susah diobati, harus langsung biasanya dibelah atau dipindah kandang. Terus itu apa, pertumbuhan jadi juga lambat. Nah itu Jadi benar-benar dijamin ya terus. dijamin bersih. Nah, itu biasanya ada rumah makan minat itu ya bro. Kalau kadang ya orang kampung sini mau acara apa, mau masak apa sini ya sini bisa. Itu tergantung stoknya sini Pak. Ada enggak, kalau enggak ya kan ada plasma bawah itu. Nah, nanti ini enggak ada, nanti telepon yang temannya langsung mengantar gitu bisa. Sampai terus ada. Nah, bisa sampai terjalin sih. Kayak masih makan. Itu pagi biasanya jam 7-8 itulah itu udah mulai makani pagi. Ya jangan sampai siang Mbak, paling dia mentok-mentok jam 10-an. Ya itu kalau telat ya kali itu menjaga itu loh ya. Terus ya biasanya malam itu udah disiapin, jadi kita tuh makannya kapas tahu, katul, sama jagung giling, sama dikasih BR, sintrat sedikit tuh lah. Itu kan nyampurnya tuh pakai ember besar tuh Pak. Itu jadi satu dulu semalam, terus paginya itu masih padat itu ya dicampur dulu manual pakai tangan kan, ampas tahu kan basah, sama katul kan biar ujungnya nyemek tuh. Itu dicampur dulu ya, pagi itu 7 emberan nyampur itu sama Banyak ya. banyak sama pokoknya nyampur itu, nyampur udah makani disimpan dulu, nanti buat campurannya lagi ampas, katul, jagung, BR didiemin, nanti sore kasih makan. Terus nanti malamnya ya fermentasi. Itu aja pagi 7, sore 7 ember itu udah meh sekwintalan itu tahu dia sehari. Satu kita buat 400 ekor ayam. Iya, ada gratis. Ini cuma katul, ampas tahu, itu ampas tahunya lagi di apa? Dari campur dikeringin sama jagung sama BR biasanya. Prosesnya Itu sampai benar-benar nyampur semua. ya nyemek dulu lagi. Cuma kan ya ini kan termasuk organisasi ya Mbak. Gitu. Ini udah sejateng juga udah diterapkan itu ayam kalau mau dijual ke asosiasi, utamanya itu kan orang ternak tapi mau jual itu udah susah itu, dan nanti bingung sini bisa nampung, tapi dengan patokan harga sesuai apa ya Makan. kan persetujuan itu loh. Itu dari asosiasi itu per kilo 35 itu udah untung banget itu. Nah terus nanti ngitungnya itu biasanya kalau biar enak itu 5 ekor ayam diket dihitung, nah, nanti di total dihitung udah semuanya 100 ya dari berapa itu nanti dihitung berapa, terus nanti dikali biar nggak rugi juga tuh per
on itu juga ada harganya timbangan, jadi biar nggak merugikan sesuai. Terus nanti kalau mau jual yang jantan itu mau dibuat jago, terus itu kan udah beda lagi kalau di pasar desa-desa itu biasanya pas pasaran dewa-dewa itu kan kalau jago itu kan udah mungkin 100 itu tinggal orangnya mau jual itu pasar orangnya. Kalau pusing sini bisa nampung. Telur juga ini udah dikasih patokan itu telur 1 butir itu 2.500. Enggak, itu 1 butir telur 2.500. Per kilo itu kan harganya ini per butir Pak. Jangan yang butir Jawa telurnya itu kan sama penuhan itu juga udah dipatok 1 butir itu 7.000 satunya. Untuk orang lain juga agar terinspirasi dari Pak bisa mulai usaha peternakan yang belum banyak orang mengerti, tapi Mas Ivan sudah menjalani lebih dulu. Motivasinya apa ini buat teman-teman semua? Awalnya tuh kan keadaan ya Mas, COVID gini kan ya susah juga, lihat banyak yang di PHK, bagian anak nggak sekolah juga di rumah cuma repotin orang tua. Itu kan saya mikir wah cuma gini-gini aja ya. Pengeluaran banyak, pemasukan kurang ya. Terus saya pernah tukar pikiran deh bapak itu tuh bikin usaha apalah dan di rumah itu untung gitu. Di sini lah ayam ternak juga ini kan yang penting pertama seneng, kedua itu manajemennya, kita harus siap kandang, siap pakan juga, siap panen juga. Yang penting kerjasama gitu Mas. Buat yang muda-muda juga nggak bisa ya sing semangat gitu. Enggak Semua itu berawal dari niat, terus niat, seneng, harus diawali dengan suka dulu ya, dengan apa yang akan kita jalani. udah Baik, rekan-rekan semua, tadi kita sudah berbincang dengan pemilik usaha ayam KUP yang masih sekolah SMA ini, sudah bisa sukses dan bisa mengembangkan usahanya sedemikian rupa sehingga masyarakat juga banyak yang mulai mengikuti, terus hasilnya juga sudah dapat dirasakan. Terus kita sudah dapat motivasi dari Mas Ivan ini, semoga dapat bermanfaat kita semua. Jadi usaha itu yang penting pertama kita berawal dari niat, kemudian suka dengan apa yang akan kita lakukan, kemudian niat yang tulus dan semangat, tidak berhenti berproses. Kalau perlu hari ini sekarang kayak gini, besok lebih baik dari hari ini, besoknya lagi saya akan lebih baik dari hari ini. Nah seperti itulah, jadi semangat kita akan terus bertambah. Nah, semoga teman-teman pendengar semua bisa termotivasi, terinspirasi dari wawancara kami dengan owner pemilik usaha ayam KUP ini, dan bisa mencontoh semangatnya dan bisa menjadi generasi milenial yang maju sehingga membantu perekonomian masyarakat sekitar, berguna bagi orang lain dan bisa mengisi waktu dengan bermanfaat. Nah, oke, cukup sekian wawancara dari kami. milenial sukses, ekonomi jaya.